Ya, pemirsa, tema kita di siang hari ini masih seputar dampak lanjutan perang Rusia dan Ukraina yang sampai dengan saat ini kita tahu masih berlanjut dan belum usai. Adapun beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Ukraina dan Rusia dengan membawa misi perdamaian. Namun ketegangan kedua negara tersebut masih berlangsung. Bahkan dampak perang Rusia-Ukraina kian mengerikan sampai dengan saat ini karena ternyata dunia terancam mengalami krisis energi dan pangan. Adapun Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia, pemirsa menilai sanksi yang dijatuhkan negara barat ke Rusia dianggap sebagai deklarasi perang ekonomi, di mana seruan negara barat untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi Rusia dianggap telah membuat pasar global bergejolak dengan lonjakan harga minyak dan gas. Adapun Presiden Vladimir Putin memutuskan untuk memutus pasokan gas ke sejumlah negara Uni Eropa karena tidak mau membeli gas Rusia dengan mata uang rubel, dan ini merupakan aksi balasan dari Presiden Putin. Akibatnya apa pemirsa? Sejumlah negara Eropa terancam kehabisan energi, dan ketika pasokan energi terganggu, dampak yang paling terasa adalah pergerakan perekonomian suatu negara yang tentunya ikut terganggu, dan ini tentunya bisa kita amati begitu ya dari beberapa negara yang memang cukup kesulitan, terutama Jerman yang memang pasokan gasnya ini juga sangat didominasi dari Rusia. Dan di saat yang sama pemirsa, pemulihan atau recovery ekonomi membutuhkan pasokan energi yang melimpah. Sementara proyek energi baru terbarukan yang selama ini digagas masih belum membuahkan hasil. Bahkan pernyataan terbaru dari Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan bahwa perang Rusia dan Ukraina membuat negara-negara kembali meningkatkan penggunaan energi fosil di tengah transisi ke energi baru terbarukan yang memang masih berlanjut, dan tentunya ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan begitu ya di tengah transisi ke energi hijau. Ya, di tengah kondisi ini pemirsa, beberapa perusahaan di Eropa juga tercatat mulai gulung tikar karena tidak mampu melakukan produksi. Di Inggris misalnya, perusahaan dari berbagai sektor mulai dari industri baja, kertas, kaca, semen, keramik, dan juga bahan kimia terancam gulung tikar atau menaikkan harganya. Sepertinya ini menjadi keputusan yang mau tidak mau harus diambil begitu ya oleh para pelaku industri. Dan sebagian besar perusahaan dari sektor tersebut menjadi yang paling tertekan karena krisis energi yang tengah melanda Inggris. Kebanyakan dari mereka menggunakan gas alam dan listrik untuk menjalankan usahanya, dan tentunya pukulan ini terasa sekali bagi para pelaku industri, begitupun dengan masyarakat yang mau tidak mau merasa cukup keberatan dengan harga energi, terutama BBM dan juga gas begitu ya, di negara-negara Uni Eropa terutama yang sudah meningkat seiring dengan harga dunia yang juga mengalami kenaikan. Ya, di sisi lain pada saat yang sama krisis pangan ini juga terjadi. Produksi beras di sebagian wilayah Asia berada dalam ancaman lantaran biaya pupuk yang lebih tinggi di tengah permintaan yang tentunya meningkat. Hal ini berpotensi menimbulkan resiko terhadap ketahanan pangan. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia, pemirsa, seperti kita tahu memang belum mengalami krisis energi. Nah, ini kita harapkan jangan sampai begitu ya. Tapi subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah berpotensi terus mengalami kenaikan seiring dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia. Adapun ketika harga BBM dinaikkan, dikhawatirkan akan menggerus daya beli masyarakat yang terus berupaya dipertahankan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, ini salah satunya bahkan keputusan terbaru dari Pertamina, pemirsa, ini menaikkan harga LPG non subsidi dan juga BBM non subsidi yakni Pertamax Turbo. Adapun dari sisi Pertalite dan solar masih dipertahankan, dan tentunya ini kita harus mengorbankan APBN kita triliunan rupiah untuk mensubsidi demi kebaikan dan keberlangsungan masyarakat tentunya. Adapun di tahun 2022 ini pemirsa, perekonomian global memang penuh dengan tantangan. Seperti kita tahu, adanya gabungan krisis energi dan krisis pangan berpotensi memicu terjadinya stagflasi. Pasti Anda juga sering mendengar istilah ini. Tapi apa sebenarnya stagflasi itu pemirsa? Kita simak ulasannya berikut ini. Terjadinya krisis energi dan pangan telah memicu terjadinya inflasi yang tinggi dalam waktu yang bersamaan. Inflasi tinggi atau stagflasi ini merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan atau turun dengan dibarengi inflasi yang tinggi. Peningkatan risiko stagflasi membuat resesi ekonomi akan sulit dihindar. Stagflasi berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi negara berpenghasilan rendah dan menengah. Permintaan dan daya beli masyarakat juga akan terus mengalami penurunan.
Sementara dari sisi ketenaga kerjaan berpotensi melahirkan pemutusan hubungan kerja. Ketika inflasi meningkat, biaya produksi perusahaan juga mengalami peningkatan. Di sisi lain, produsen tidak bisa langsung menaikkan harga karena daya beli yang masih rendah. Dan jika gejolak ekonomi global terus terjadi, maka nilai tukar rupiah ikut terdepresiasi. Ketika rupiah terus melemah, semua agenda perekonomian juga ikut terpengaruh. Ya, kenaikan harga komoditas yang dibarengi dengan inflasi yang tinggi berpotensi melahirkan stagflasi, yaitu sebuah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan. Kondisi stagflasi saat ini dihadapi oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Meski angka inflasi masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang bahkan sudah lebih dari 50% mencatatkan angka inflasi. Namun kenaikan harga minyak mentah dunia tentu memicu kenaikan harga energi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, pemerintah memilih untuk mempertahankan harga BBM terutama yang kategori subsidi begitu ya pemirsa, dengan tetap memberikan subsidi bernilai triliunan rupiah. Seberapa besar anggaran negara memberikan subsidi sementara kondisi perekonomian global semakin tidak terkendali. Adapun pemirsa, sebelumnya World Bank dalam laporan terbarunya bertajuk Global Economic Prospects edisi Juni 2022 menggambarkan rumitnya kondisi saat ini. Mereka memperingatkan resesi ekonomi muncul bersamaan dengan stagflasi akibat pandemi COVID-19 ditambah perang Rusia-Ukraina. Bank Dunia bahkan menyebut situasi sekarang memiliki banyak kemiripan dengan dekade 1970-an di mana gangguan sisi pasokan yang terus-menerus didahului oleh kebijakan moneter yang akomodatif di negara-negara maju. Tapi kita harapkan memang ini tidak kembali pada krisis-krisis parah yang sudah terjadi di era-era sebelumnya. Sehingga pemerintah berbagai negara tentunya harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa meredam potensi krisis ini. Meskipun kita tahu sudah ada negara, salah satunya Sri Lanka begitu ya, yang menyebutkan, yang mendeklar bahwa ini sudah bangkrut dan ini tentunya masih terjadi dinamika yang berlangsung dan bahkan kepala negaranya sendiri, presidennya sudah dituntut untuk mundur dan bersedia untuk mundur. Kita harapkan memang setelah itu akan ada perbaikan-perbaikan lagi dan jangan sampai Indonesia begitu ya terkena imbasnya dari krisis yang terjadi di Sri Lanka ataupun di negara-negara lain. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo juga ini telah menyerukan perdamaian dalam pertemuan negara G7 beberapa waktu lalu. Setelah itu Presiden juga mengunjungi Ukraina dan juga Rusia. Adapun perang Rusia dan Ukraina harus diakhiri agar rantai pasok global tidak terganggu. Karena kedua negara tersebut merupakan salah satu negara penghasil komoditas terbesar dunia. Banyak negara bergantung pada komoditas Rusia dan Ukraina, di mana Rusia kita kenal dengan komoditas pupuk dan juga Ukraina komoditas gandum, di mana banyak pembeli atau buyer-buyer dari berbagai negara bergantung pada kedua negara ini. Namun sayang sekali hingga saat ini konflik masih terjadi dan berpotensi berlangsung lama. Dan sepanjang sanksi negara barat masih terus diberlakukan, akibatnya negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa berbuat banyak selain berupaya untuk mencari alternatif solusi. Dan salah satu yang dilakukan Indonesia adalah mendorong negara G20 untuk melakukan kolaborasi meredam terjadinya krisis energi dan pangan global. Dan bagaimana selengkapnya pemirsa, kita simak ulasannya berikut ini. Untuk menghadapi krisis pangan global, Indonesia mengajak negara G20 untuk saling berkolaborasi. Meroketnya harga pangan dapat menyebabkan 323 juta orang di seluruh dunia menjadi sangat rawan pangan dan beresiko tinggi. Negara anggota G20 diharapkan bisa bertindak bersama untuk mengatasi tantangan krisis energi, pangan, dan keuangan. Tantangan global yang multidimensi tersebut saling terkait. Jika terus mengalami peningkatan bisa memicu perlambatan pemulihan ekonomi global. Beberapa tantangan tersebut terkait dengan the effect storm, yaitu COVID-19, konflik, climate change, commodity price, serta cost of living. Bank Dunia sendiri telah menurunkan proyeksi pertumbuhan global hanya mencapai 2,9%. G20 memiliki tanggung jawab untuk memikirkan negara lain dan mencari solusi bersama. G20 dapat mengambil tindakan untuk melindungi yang paling rentan di dunia dengan mengatasi gangguan pada produksi pertanian, rantai pasokan, dan perdagangan.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mewakili presidensi G20 dipercaya PBB untuk menjadi anggota Global Crisis Response Group atau GCRG. PBB mengharapkan peranan penting Indonesia dalam G20 untuk berkolaborasi, memastikan ketahanan pangan dan nutrisi global yang berkelanjutan. Sebagai presidensi G20 tahun 2022, Indonesia menekankan kolaborasi dengan negara maju dan berkembang untuk menjawab berbagai krisis, termasuk pangan, energi, dan keuangan. Indonesia juga mendorong terjadinya sinkronisasi dan sinergi konkret deliverables dengan inisiatif yang dibangun oleh negara-negara GCRG. Adapun beberapa pembahasan pemirsa yang akan dilakukan adalah Agriculture Deputies Meeting G20 dan juga GCRG. Pertemuan tersebut untuk mendorong adanya package deals untuk kelancaran pasokan pangan dari Ukraina dan juga pupuk dari Rusia. Sementara negara G7 telah meluncurkan inisiatif untuk mengatasi krisis pangan, antara lain berupa bantuan finansial dan juga kerjasama dengan Bank Dunia dalam membentuk Global Alliance of Food Security. Dan seperti diketahui pemirsa, ini juga saya kembali informasikan bahwa inflasi tahunan beberapa negara anggota G20 terus mengalami peningkatan. Anggota G20 terus berusaha untuk mengendalikan laju inflasi negaranya masing-masing. Contohnya di Uni Eropa, inflasinya sudah mencapai 8,1%. Sementara negara seperti Turki sudah melambung hingga 73,5%. Sedangkan Indonesia cenderung masih terkendali di level 3,55%. Bahkan data terbaru menunjukkan inflasi sudah menunjukkan 4%. Masih dalam batas dari yang ditargetkan terutama oleh Bank Indonesia 3 ± 1%. Karena itulah G20 dapat mengambil tindakan untuk melindungi popularitas ataupun kelompok yang paling rentan di dunia dengan mengatasi gangguan pada produksi pertanian, rantai pasokan, dan juga perdagangan. Inflasi, ketahanan pangan, dan energi akan menghambat ekonomi global dan membuat pencapaian target pembangunan global semakin sulit. Sementara itu Indonesia juga mendorong untuk memperkuat semangat multilateralisme dan ini juga sudah dinyatakan dalam pertemuan Menlu G20 yang berlangsung pada pekan lalu di Bali kemarin. Semangat multilateralisme harus diusung oleh semua negara terutama anggota G20 di tengah tantangan kondisi global, di mana dunia tidak ada pilihan selain memperkuat kepercayaan strategis dan saling menghormati antar sesama. Dan jika dunia gagal mengatasi persoalan pangan dan krisis energi, tentu semua pihak termasuk Indonesia akan menghadapi bencana kemanusiaan. Dan tentunya kita harapkan hal ini tidak terjadi, semua negara bekerja sama, semua negara bersinergi, semua negara berkolaborasi untuk bisa keluar dari tantangan-tantangan berat yang memang masih berlangsung sampai dengan saat ini, termasuk keluar dari pandemi COVID-19 dan juga kita harapkan meredanya perang di Rusia dan Ukraina. Bahkan bukan tidak mungkin kita harapkan perang akan segera berakhir sehingga dampaknya pun akan semakin minim, semakin kecil terhadap negara-negara di dunia. Baik pemirsa, informasi tadi semoga bisa menjadi tambahan baru untuk Anda begitu dan juga update terkini terkait dengan kondisi dunia saat ini di tengah perang Rusia-Ukraina. Dan tentunya kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam IDX for Session Closing.